Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga di masa pandemi ini kalian sehat-sehat aja ya. Nah, kalian udah denger belum sih kalau ada varian COVID-19 jenis baru yang menjangkiti Indonesia? Tapi sebelum gue kasih tahu, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Fadila dan kalian bisa panggil gue Fadil. Nah, tanpa harus banyak basa-basi lagi, langsung aja kali ya gue bahas apa sih COVID-19 jenis baru yang menjangkiti Indonesia. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih varian COVID-19 yang bernama Delta? Nah, COVID Delta ini adalah hasil mutasi dari COVID-19 sebelumnya nih, dan ditemukan pertama kali di India. COVID-19 ini dinilai berbahaya karena memiliki metode penularan yang lebih cepat dan lebih luas. Dan COVID-19 ini sendiri ditemukan pertama kali di Indonesia pada awal bulan Mei lalu nih. COVID-19 ini memiliki gejala seperti batuk, lemas, pilek, dan berujung dengan sesak nafas. Nah, yang bikin bahayanya adalah proses penjangkitan COVID-19 di tubuh ini yang begitu sangat-sangat cepat. Nah, COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi para ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, dan anak-anak. Tapi nggak cuma itu loh, anak-anak muda kayak kita rentan banget kena COVID-19 jenis baru ini. Nah, pada awal Juni lalu ditemukan varian COVID-19 jenis baru ini nih di DKI Jakarta yang membuat pemerintah dan petugas nakes kewalahan dalam menangani lonjakan COVID-19 yang begitu tinggi. Bahkan DKI Jakarta melaporkan ada temuan 5.000 kasus baru di mana diantaranya terdapat COVID-19 jenis baru ini nih. Nah, hal ini membuat pemerintah mengeluarkan regulasi di mana diantaranya penutupan pusat perbelanjaan lebih cepat dan menutup ruas-ruas jalan yang dinilai dapat menimbulkan kerumunan. Nah, nggak cuma itu nih, pemerintah juga terus menggemborkan gerakan vaksin kepada masyarakat untuk mendukung herd immunity dan mencegah penularan COVID-19 lebih luas lagi. Nah, kita sebagai masyarakat bisa banget nih mendukung program pemerintah dalam melawan COVID-19 ini, yaitu dengan tetap di rumah aja dan tidak bepergian jika tidak terlalu penting. Nah, jika terpaksa harus keluar, kita harus menaati selalu 3M nih. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak, serta mengikuti program vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Semoga dengan kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita bisa dapat dengan segera cepat terbebas dari pandemi ini. Nah, sebelum gue tutup, gue ada pantun sedikit nih, jalan-jalan beli tempe mendoan, jangan lupa beli es lassi. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di situasi pandemi ini, kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Nah, biar kalian tambah semangat, gue mau kasih pantun dulu nih. Jalan-jalan kota tua, jangan lupa beli kuaci. Hai sobat semua, kembali lagi bersama gue di sini. Nah, di kesempatan kali ini, gue mau berbagi sedikit informasi kalian tentang pola hidup sehat. Sebelumnya, gue mau nanya dulu nih, apa kalian sini sudah menjaga pola hidup sehat? Tolong komen di bawah ini ya. Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek yang mampu mendukung fungsi tubuh sehingga menimbulkan dampak baik bagi kesehatan. Di situasi sekarang ini, banyak sekali orang yang rentan terhadap penyakit. Penyakit bisa saja datang dari pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dalam diri kita untuk selalu menjaga kesehatan. Caranya dengan menerapkan pola hidup sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat merasakan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dapat menjaga imun tubuh sebagai pencegahan terhadap penyakit. Pola hidup sehat juga dapat dilakukan mulai sejak dini. Selain itu, pola hidup sehat memiliki 6 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, pola makan. Pola makan yang seimbang mampu memberikan energi dan menurunkan dari resiko berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, hipertensi, jantung, hingga penyakit kanker. Yang kedua, stres. Stres yang berlebihan dapat merusak metabolisme dalam tubuh, dan ini dapat mengganggu aktivitas kita juga. Yang ketiga, mengkonsumsi air minum. Dengan rutin mengkonsumsi air minum 2 liter air atau setara dengan 8 gelas setiap hari, mampu memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Yang keempat, istirahat yang cukup. Jam tidur yang teratur dapat menjadi pelengkap faktor pola hidup sehat. Yang kelima, aktivitas bergerak. Olahraga secara teratur mampu membakar kalori sehingga dapat mengeluarkan keringat dan racun yang ada dalam tubuh.
Dan yang terpenting itu menjaga kebersihan tubuh, yaitu mandi 2 kali sehari. Tubuh juga harus dijaga kebersihannya karena bakteri dan virus yang menempel di pakaian dan kulit kita itu tanpa disadari dapat menimbulkan penyakit. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Agar pola hidup sehat kita dapat berjalan, kita harus konsisten terlebih dahulu. Caranya yang pertama dilakukan yaitu membuang rasa malas yang ada dalam diri kita. Yang kedua, mencari dukungan baik dari teman ataupun keluarga. Dan yang terakhir, kita dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan aktivitas yang mudah dilakukan baik dalam rumah ataupun di luar rumah. Agar itu menjadi suatu kebiasaan yang baik sehingga dapat menciptakan sebuah komitmen untuk selalu hidup sehat. Kalau teman-teman sering merasakan badannya kurang fit atau kurang semangat, nah coba perbaiki dulu pola hidup kalian. Bisa jadi itu salah satu kendalanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Sekian dan terima kasih. Halo guys, selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu dengan kabar baik ya pastinya. Karena kita masih di masa pandemi, gue harap kalian selalu bisa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya, beberapa hari yang lalu gue sempat minta kalian untuk vote di Instastory gue. Kira-kira topik apa nih yang menarik buat gue bahas di video gue kali ini? Topik tentang media TikTok kah? Atau topik tentang media Instagram? Dan ternyata kebanyakan dari kalian lebih tertarik untuk gue ngebahas tentang topik media Instagram. Mungkin dari kalian lebih banyak menggunakan Instagram ya teman-teman. Oh ya, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue bakal kasih tahu sedikit nih mengenai pengertian Instagram. Jadi secara istilah, Instagram diambil dari kata insta yang berasal dari kata instan, di mana ada sebuah kamera polaroid yang bisa mencetak foto secara langsung dan instan teman-teman. Kemudian kata gram terinspirasi dari kata telegram, di mana media ini dapat memberikan informasi secara cepat. Jadi dalam hal ini kata-kata tersebut sangat sesuai dengan tujuan Instagram, yaitu di mana mereka ingin kita bisa mengupload atau mengekspos foto secara cepat dan singkat melalui jaringan internet. Oke, setelah tadi gue singgung sedikit, sekarang gue mau bahas tentang manfaat media Instagram di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Instagram itu bisa membantu kita untuk saling berinteraksi sesama pengguna media Instagram, teman-teman. Yang kedua, sebagai media hiburan dan media Instagram ini bisa membantu kita untuk menghilangkan stres atau menghilangkan beban pikiran kita, teman-teman. Dan yang ketiga, bisa membantu untuk menyalurkan segala bentuk imajinatif atau ide kita dari inspirasi sendiri, teman-teman. Jadi kita bisa salurkan ide itu ke dalam media Instagram. Kemudian sekarang gue mau jelasin lagi tentang manfaat media Instagram bagi penggunanya. Terutama seperti gue nih, misalkan seorang pelajar ataupun mahasiswa, pasti butuhkan informasi tentang pendidikan ataupun tentang beasiswa. Nah, teman-teman bisa cari tahu nih di Instagram apa aja sih beasiswa yang ada di universitas sekarang, karena universitas sekarang itu banyak menggunakan akun-akun di media Instagram. Jadi mempermudahkan untuk teman-teman kan mencari informasinya tanpa perlu repot-repot buka website atau segalanya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue kasih ke kalian. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kalian kesehatan dan selalu dilindungi dari segala macam penyakit di masa pandemi ini. Ngomong-ngomong, kalian suka atau sering gak sih nonton film? Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan gue memperkenalkan diri dulu. Nama gue Novalani Fadilah, biasa dipanggil Nopal atau Lele. Di kesempatan kali ini, gue bakalan ngebahas tentang genre film action. Daripada panjang lebar, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi teman-teman,
Film action atau bisa disebut juga dengan film laga adalah film yang memiliki karakteristik utama berupa satu tokoh atau beberapa tokohnya terlibat dalam satu tantangan yang memerlukan kekuatan fisik ataupun kemampuan khusus. Biasa berupa saling pukul, menampilkan jurus-jurus tertentu, dan pada intinya terjadi kontak fisik antara pemerannya. Pada umumnya, film action memiliki misi tertentu untuk pemerannya, yang mengharuskan penyelamatan dan perkelahian. Dalam film action, biasanya menggambarkan sosok pahlawan yang melawan orang-orang jahat. Dan biasanya pemeran utama dalam film action adalah seorang pria, karena pria diibaratkan sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan pemberani dalam melakukan segala hal termasuk perkelahian. Tapi di zaman sekarang ini udah banyak banget sih aktris wanita yang memerankan adegan film action. Selanjutnya, gue bakalan nyebutin beberapa aktor dan aktris terkenal pemeran film action yang ada di Indonesia. Untuk yang pria, yang pertama ada Abimana Aryasatya dalam film berjudul Gundala. Kemudian ada Iko Uwais dan Doni Alamsyah. Kedua aktor ini memerankan film yang sama yang berjudul film The Raid. Sedangkan untuk aktris wanita, yang pertama ada Tara Basro dalam film Gundala, kemudian ada Julie Estelle dalam film The Raid, dan Dian Sastrowardoyo dalam film The Night Come For Us. Pasti di sini teman-teman udah pada tahu kan aktor dan aktris yang barusan udah gue sebutin. Berikutnya, gue juga bakalan nyebutin beberapa film action terbaik yang ada di Indonesia, yang mungkin bisa jadi referensi kalian buat nonton film-film action yang lain. Pertama ada Gundala, yang kedua ada The Raid, yang ketiga ada Wiro Sableng, yang keempat ada The Night Come For Us, dan yang kelima ada Merantau. Sebenarnya masih banyak sih film-film action terbaik dari Indonesia yang mungkin nggak kesebut sama gua. Jadi segitu aja teman-teman penjelasan dari gua mengenai genre film action. Pasti habis dari penjelasan gua kali ini, kalian langsung pada buka Netflix kan buat nonton film-film action yang udah gue sebutin sebelumnya. Semoga pembahasan gua kali ini bisa menambah wawasan kalian ya mengenai film action. Mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan. Semoga kalian sehat selalu. Dan gue Nova Hanif pamit undur diri. Terima kasih. Halo guys, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya di rumah. Kalian ada gak sih yang sama kayak gue, selama di masa pandemi ini menghabiskan waktu untuk menonton film, bahkan serial drama? Nah, ngomongin film atau serial drama, gue mau nanya nih sama kalian. Kalian suka gak sih nonton drama Korea? Karena secara pribadi gue suka banget nonton drakor karena alurnya yang menarik dan seru, apalagi nontonnya ditemani sama cemilan favorit lo. Tapi teman-teman udah tahu belum sih, nonton film drama Korea secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan kesehatan kita. Kalau teman-teman belum tahu apa aja sih dampak negatif yang ditimbulkan, nah di sini gue bakalan memberikan informasi kepada kalian mengenai hal itu. Dalam drama Korea telah mewabah selama beberapa tahun terakhir. Akses untuk menyaksikan salah satu gelombang serial drama tersebut dapat diakses dengan mudah melalui berbagai macam platform seperti Netflix, Viu, WeTV, dan lain sebagainya. Episode yang terdiri dari 16 sampai 20 episode yang gak jarang membuat para pecinta drama Korea ingin terus menyaksikan kisah tersebut. Akibatnya segala cara dilakukan mulai dari menonton hingga larut malam sampai menyisihkan waktu liburnya. Nah, dari kebiasaan tersebut, jika dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti misalnya yang dialami oleh seorang perempuan berasal dari negeri Cina yang hampir buta matanya karena menonton selama 18 jam tanpa henti. Kondisi itu ia rasakan setelah matanya memerah dan perih pada tahun 2016 lalu. Nah, para pecinta drama Korea ini juga rela begadang sampai lupa waktu sehingga aktivitas mereka terbengkalai. Hal ini yang menyebabkan para remaja dan anak usia sekolah tidak fokus pada jam belajarnya. Dan efek berbahaya dari menonton drama Korea adalah lupa dunia kenyataan. Para pecinta drama Korea selalu terbawa suasana dan perasaan, sehingga mereka berekspektasi tinggi dan berhayal seolah-olah kehidupan dan penceritaan yang mereka ingin seperti di drama tersebut. Dan biasanya drama Korea juga ditemani oleh makanan atau cemilan yang kita konsumsi. Nah, cemilan yang kita konsumsi ini dapat berpotensi yang menyebabkan diabetes. Jika di sini teman-teman gemar menonton drakor, jangan lupa untuk istirahat, makan, dan tidur secara teratur. Karena jangan sampai hal yang memicu kalian atau yang membuat kalian senang ini dapat memicu dampak negatif pada kehidupan dan kesehatan kalian. Nah, jika kalian
sudah merasakan kecanduan dalam menonton drama Korea, jangan takut atau jangan ragu untuk berkonsultasi kepada psikiater karena untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pembicaraan saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang suka dalam gemar menonton drakor dapat diberikan dampak positifnya. Muay Thai. Teman-teman tahu nggak sih Muay Thai itu apa? Gue yakin nih, kalian pasti pernah dengar atau mungkin pernah lihat, yaitu di film, acara TV, atau mungkin dari teman kalian sendiri. Terus teman-teman tahu nggak manfaat Muay Thai apa aja? Assalamualaikum, gue Hafiz. Di sini gue akan menjelaskan sedikit tentang Muay Thai. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, kalau Muay Thai bukan cuma buat belajar bela diri. Jadi Muay Thai itu juga memberikan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Selain itu, Muay Thai juga bisa untuk membentuk badan, untuk menguruskan dan menggemukkan, tinggal diatur aja sama program dietnya. Selanjutnya gue akan menjelaskan tentang Muay Thai itu sendiri. Jadi Muay Thai merupakan seni bela diri dari Thailand yang tentunya sudah mendunia. Bahkan banyak sekali fighter MMA yang menguasai bela diri Muay Thai. Bahkan rata-rata mereka menguasai bela diri Muay Thai. Terus selanjutnya seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau Muay Thai itu memberikan banyak sekali manfaat. Gue akan menjelaskan manfaatnya lebih dalam lagi. Jadi yang pertama, ketika kita berlatih Muay Thai, artinya kita melatih berbagai macam otot dalam tubuh kita. Jelas dong, teknik gerakan Muay Thai aja menggunakan hampir seluruh anggota tubuh. Terus selain itu kita juga diberi latihan fisik yang cukup banyak, contohnya adalah sit up, squat, dan push up. Terus yang kedua, olahraga Muay Thai nggak kalah juga dari olahraga kardio. Kardio itu apa sih? Kardio merupakan olahraga yang bertujuan untuk membakar kalori. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menguruskan badan. Dalam Muay Thai ini ada dua gerakan olahraga kardio, yaitu skipping dan jogging. Biasanya dilakukan selama 10 menit untuk pemanasan. Terus yang ketiga, ketika kita berlatih Muay Thai, kita bisa meningkatkan kestabilan, refleks, dan pertahanan tubuh. Kestabilan kita dapat dari mana sih? Kita dapat ketika kita berlatih Muay Thai itu kita memerlukan kuda-kuda yang sangat stabil. Terus refleks kita dapatkan ketika kita sudah terbiasa untuk menghindari serangan dari musuh. Terus pertahanan tubuh yang lebih kita dapatkan ketika kita sudah terbiasa untuk terpukul dan memukul, tapi bukan memukul orang guys. Terus yang terakhir ada yang menarik nih guys, faktanya Muay Thai bisa meningkatkan percaya diri. Kepercayaan diri tersebut kita dapatkan karena kita yakin kalau kita itu bisa mengatasi bahaya yang akan datang. Maksudnya dalam Muay Thai bisa kita pakai di saat-saat yang genting. Terus selain itu kita juga menyadari akan hal hebat yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Secara latihan Muay Thai itu sangat melelahkan guys. Bahkan gue pribadi itu benar-benar kecapean banget untuk berlatih Muay Thai. Ke rumah teman naik bajai, makanya pakai soto babat. Kalau kalian berlatih Muay Thai, badan kalian pasti sehat. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian sehat semua ya, dan terhindari dari segala penyakit, terutama COVID-19. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas nih mengenai batik yang kayak lagi gue pakai nih. Kalian pasti sudah pernah kan memakai batik, entah itu acara formal maupun informal. Apa sih itu batik? Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting, sehingga di atas kain tersebut terdapat lukisan bernilai seni tinggi. Kalian tahu nggak nih, UNESCO memberikan pengakuan dan secara resmi mengesahkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober 2009. Bagaimana sih awal mulanya batik itu ada? Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Jawa pada masa lampau, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu.
Beberapa motif batik juga dapat menunjukkan status pemakainya. Bahkan sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik yang semula hanya ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah, kemudian berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki keberagaman corak yang menjadi ciri khas setiap daerahnya. Antara daerah satu dengan yang lain pasti berbeda. Ada batik Yogyakarta, Solo, Cirebon, Madura, Jepara, Tulungagung, Banyumas, Banten, Pekalongan, Tasik, bahkan batik juga ada di luar Jawa, seperti di Bali, Aceh, Palembang, Ambon, dan daerah lainnya. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Ini merupakan bentuk cerminan bangsa ini bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Belajar dari batik, kita dapat memahami bahwa setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi dapat tetap disatukan dengan batik. Walaupun di negara lain juga bisa ditemui batik, misalnya di Malaysia, Thailand, India, dan yang lainnya, tetapi batik Indonesia adalah batik yang paling terkenal di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua.